Baik, terima kasih Pak Evi. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkat Allah Subhanahu wa Ta'ala kita diberi kesehatan, diberi panjang umur gitu ya. Karena saya yakin yang hadir di sini mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Dan kondisi atau kesempatan sehat itu untuk sekarang itu harganya cukup mahal ya. Kita tahu bahwa sekarang itu kondisinya sedang pandemi, sehingga yang dulunya itu rumah sakit itu dengan BPJS-nya lebih mudah dan murah gitu ya, dan lebih banyak yang sakit sekarang itu semua pada lebih baik tidak ke rumah sakit seperti itu. Jadi makanya kita syukuri, alhamdulillah kita selalu diberi kesehatan. Tidak lupa salawat serta salam kita kesanjungkan keridhaan Nabi besar Muhammad SAW dan pada para keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah kepada kita semua. Baik Bapak dan Ibu yang kami hormati, teman-teman dari tim teknis provinsi, teman-teman dari tim teknis kabupaten kota, dan juga tidak lupa perwakilan dari KKG, guru ataupun calon proktor ataupun operator ya, operator dapodik yang mewakili KKG yang hadir pada hari ini. Selamat datang gitu ya, untuk kita sama-sama saling sharing, saling memberikan informasi gitu ya, di mana tujuan kita mengumpulkan Bapak Ibu semua di sini adalah untuk kita, tadi sudah dijelaskan oleh Bu Kapus, Bu Yanti pagi tentang asesmen nasional, dilengkapi dengan lebih kepada dampak terhadap asesmen nasional oleh Bu Wati, dan juga tadi dikasih contoh-contoh soalnya dan lain sebagainya, dan juga ditambah lagi tadi juga penjelasan penambahan oleh Pak Eviana. Tidak lengkap kiranya kalau sosialisasi kita hari ini, dan sekaligus sebenarnya pelatihan juga ya, pelatihan teknis gitu ya, karena tidak lengkap kalau tidak dijelaskan dalam hal persiapan atau implementasi apa sih yang sudah kita lakukan selama setahun ini untuk mempersiapkan asesmen nasional. Jadi perlu Bapak dan Ibu ketahui dari KKG bahwa untuk persiapan asesmen nasional itu sudah kita siapkan jauh-jauh hari, ya, sudah kita siapkan jauh-jauh hari. Kita tepatnya itu ketika ujian nasional atau UNBK itu ditiadakan di tahun 2020 karena kondisi pandemi. Setelah itu langsung kita siapkan, itu kurang lebih sekitar bulan April pada saat itu, kita langsung menyiapkan untuk persiapan asesmen nasional yang waktunya itu juga dalam 1 tahun ke depan, seperti itu, di tahun 2021. Ya, jadi kita sebenarnya sudah menyiapkannya itu sudah jauh-jauh hari. Jadi sosialisasi KKG ini adalah bagian dari persiapan untuk asesmen nasional tahun 2021. Jadi kita sama-sama Bapak Ibu, tim teknis maupun teman-teman perwakilan dari KKG, kita sama-sama mensukseskan gitu ya untuk asesmen nasional yang pelaksanaannya tahun 2021. Nah, kaitannya dengan jenjang sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah gitu ya, memang kita berikan waktu spesial gitu ya, dan kegiatan spesial kita mengkhususkan untuk mengundang para perwakilan KKG khususnya jenjang SD, karena kita melihat bahwa hanya jenjang SD MI yang memang tidak pernah mengikuti ujian nasional berbasis komputer. Kita ujian nasional berbasis komputer itu dari tahun 2015 hingga 2020 ya, walaupun 2020 ditiadakan tapi sempat SMK itu melaksanakan ujian nasional berbasis komputer, ya, walaupun tidak semua anak ikut karena waktu itu langsung di stop. Ada beberapa daerah yang mengundurkan diri untuk tidak ikut
UNBK. Nah, karena kondisi karena siswa-siswa SD dan termasuk juga guru di dalamnya dan sekolah di dalamnya itu tidak mengikuti UNBK, makanya kita kasih kegiatan spesial untuk KKG, untuk perwakilan KKG. Ya pertimbangannya karena harapannya itu kalau KKG itu kan adanya di minimal di kecamatan gitu ya. Karena kita kan cuma bisanya sampai kabupaten kota dan kita berharap bisa sampai ke sekolah, tapi juga tidak mungkin gitu ya. Nah, yang paling kecil ada unitnya adalah kecamatan, dan kecamatan yang paling kecil itu sebenarnya adalah di sisi KKG. Makanya tujuannya Bapak Ibu kenapa kok KKG yang diundang dan kenapa hanya jenjang SD yang diundang? Ya karena yaitu kita kepengen memberikan yang terbaik untuk jenjang SD, terutama jenjang SD ini. Karena kalau untuk SMP, SMA, SMK itu jelas-jelas sekolah-sekolahnya itu sudah banyak pengalaman di UNBK, ya. Dan aplikasi yang dipakai untuk asesmen nasional nanti tahun 2021 itu tidak ada perbedaan dengan UNBK. Nah, kalau jenjang SD sama sekali masih nol. Masih nol tentang ujian nasional berbasis komputer UNBK, dan makanya dengan asesmen nasional sekarang kita perkenalkannya lebih dini, lebih awal untuk teman-teman KKG dengan tujuan nanti teman-teman KKG yang sudah di sosialisasi hari ini, tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Kapus dan juga termasuk juga pelatihan teknis hari ini, diharapkan bisa memberikan diseminasi atau memberikan transfer informasi kepada sekolah-sekolah lain yang ada di sekitar Bapak Ibu semua. Ya, jadi harapannya seperti itu Bapak Ibu sekalian. Kenapa Bapak Ibu diundang di sini? Harapannya seperti itu. Dan memang tidak semua anggota KKG kita undang, kita hanya perwakilan saja Bapak Ibu sekalian, karena kita menghitung itu kurang lebih ada sekitar 10.000 KKG di seluruh Indonesia. Jadi kemarin hitung-hitungan kasarnya ya kurang lebih perwakilan dari kabupaten kota sekitar 20 orang, 15 dari sekolah dasar dan 5 dari madrasah ibtidaiyah. Seperti itu. Jadi hitungannya seperti itu. Baik Bapak dan Ibu sekalian, untuk singkat waktu saya ingin menjelaskan sedikit ini tentang lebih mungkin ke implementasi ya, implementasi dari asesmen nasional, apa sih yang sudah kita siapkan. Sebelumnya mungkin rancangan jadwal pelaksanaan dari asesmen nasional. Ya, tadi sudah diinformasikan bahwa asesmen nasional itu terdiri dari 3 jenis tes gitu ya, jenis assessment, dan termasuk survei di sini ada AKM. AKM itu di dalamnya ada literasi, jadi kompetensi, kemampuan literasi, kemampuan membaca, dan numerasi, jadi kemampuan berhitung gitu ya. Terus juga ada survei karakter dan ada survei lingkungan belajar. Khusus untuk survei lingkungan belajar, kita juga akan memberikan sebagai respondennya itu adalah guru dan termasuk juga kepala sekolah. Jadi dari pihak sekolah juga mengerjakan, dari pihak kepala sekolah maupun guru mengerjakan survei lingkungan belajar. Waktu-waktunya adalah seperti ini. Jadi rancangan jadwal pelaksanaannya untuk kelas 11, kelas 8, paket dan sebagainya. Nah, untuk kelas 5 SD ya, tadi sudah dijelaskan ya kenapa 5 SD juga sudah dijelaskan. Dan madrasah itu memang masih lama Bapak Ibu sekalian, masih di bulan Agustus tahun 2021. Tapi biar gimana pun Bapak Ibu persiapannya, harapannya dari sekarang. Karena kenapa? Karena ini hitungannya Agustus. Kita tahu kalau bulan Juni, Juli itu sudah tidak efektif ya pembelajaran, sudah tidak efektif sekolah dan lain sebagainya karena sudah libur pembelajaran. Sehingga kalau nanti di bulan Agustus itu sangat mepet sekali. Jadi kalau tidak dimulai dari sekarang, ini kita khawatir nanti Bapak Ibu semua yang ada di sini merasa kaget, dan kita juga tahu bahwa teman-teman atau guru perwakilan dari KKG ini sama sekali belum pernah tahu aplikasi dari UNBK seperti itu. Ya. Nah, untuk pendataan kita akan mulai di awal November ya Bapak Ibu ya. Jadi kita baru mau mulai nanti sekitar ini pertengahan November ya, karena rakornya, rapat koordinasinya itu kita pertengahan di bulan November.
Mungkin di sini ada operator ya, ada beberapa operator juga, perwakilan dari operator. Untuk pendataan dari satuan pendidikan, ini kalau sudah mengikuti UN, ini mungkin paham ya, tapi saya sedikit menjelaskan ya, bahwa jenjang pendidikan yang didata yaitu ada semua jenjang ya, termasuk paket dan SLB. Satuan pendidikan merupakan populasi seluruh jenjang dan memiliki NPSN yang valid. Jadi nanti yang kita lihat adalah NPSN-nya. Jadi semuanya akan kita data. Jadi semua satuan pendidikan, semua sekolah dan madrasah itu akan kita data. Satuan pendidikan yang memiliki peserta didik di tingkat kelas menengah, ya kelas menengah. Jadi yang kita ambil adalah kelas 5 itu artinya ketika dia di Agustus kelas 5, berarti yang didata adalah kelas 4 ya, yang didata adalah kelas 4. Jadi nanti di bulan November itu yang didata adalah kelas 4 Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena nanti yang ikut dalam asesmen nasional adalah yang naik ke kelas 5. Data peserta didik menggunakan data Dapodik dari PAUD, Dikdasmen, dan EMIS ya. Tetap kita masih menggunakan Dapodik dan EMIS satu pintu ya. Biodata dari hasil verval peserta didik NISN yang valid, jadi tetap kita melalui verval juga. Jadi sekolah, operator memasukkan data ke Dapodik atau EMIS, setelah itu di verval peserta didiknya dengan melihat NISN yang valid dan sebagainya biasa. Setelah itu kita nanti tarik data. Jadi kita kami ya dari PDSP maupun dari kami dari Pusmenjar yang akan kita jadikan sampelnya itu akan kita tarik data semuanya. Kita akan tarik data dan penarikan datanya ini dilakukan oleh Satuan Pendidikan, Dinas Kabupaten Kota, Dinas Provinsi. Ya, data dilakukan proses validasi kelengkapan saat proses transfer. Jadi ini fungsinya adalah untuk mengecek validitas datanya sudah benar atau belum yang didaftarkan ke Dapodik. Jadi operator mendaftarkan Dapodik, setelah itu dicek dengan menarik data oleh Satuan Pendidikan, dicek sudah sesuai atau belum, nama, tanggal lahir, dan sebagainya. Itu nanti pelaksanaannya setelah rakor ya, rakornya baru pelaksanaan insya Allah tanggal 16 pertengahan bulan ini. Nah ini alur dari pendataan. Jadi nanti semua data akan diarahkan ke Bio AKM ya. Semua data akan masuk ke Bio AKM ya. Dan kalau sesuai jenjang ada Bio SD, Bio SMP, Bio SMA, SMK, paket, dan Bio SLB. Tapi kalau operator ya tugasnya biasa memasukkan data siswa ke Dapodik dan EMIS, terus nanti melakukan verval, nanti menarik data, ngecek kevalidan data biasa. Setelah itu nanti kita kalau ada masalah, ada apa, nanti verval lagi, ke Dapodik lagi, diubah, begitu terus kondisinya sama. Misalnya ada nama kurang apa, atau ada salah tanggal lahir, atau salah data-data lain, informasi lain, itu tetap ke Dapodik. Nanti Dapodik verval ditarik lagi datanya, dan begitu terus. Nanti kalau udah siap semuanya, baru data kita tarik, dan yang kita pusat adalah melakukan langkah akhirnya adalah sampel. Jadi kita melakukan langkah akhirnya adalah yang namanya sampel. Kita melakukan sampel sesuai dengan framework yang kita miliki, sampling frame yang kita punya. Yang menyempel adalah kita dari pusat ya, yang menyempel adalah pusat. Jadi bukan atas pilihan dari sekolah, bukan, sama sekali tidak. Jadi kita nanti yang menyempling anak-anaknya dari satu sekolah untuk sekolah dasar itu dan madrasah ya, madrasah ibtidaiyah atau SD atau MI, itu kita akan ambil jumlah pesertanya adalah 30 anak, 30 siswa ya. Jadi kita hanya ambilnya adalah 30 siswa. Nah, bagaimana kalau jumlahnya ada katakanlah satu sekolah itu ada sekitar 200 anak? Ya tetap yang kita ambil adalah 30 siswa, tidak lebih seperti itu. Paling ada cadangan, paling nanti kita kasih cadangan untuk ketika kalau ada siswa yang mungkin berhalangan tes tidak bisa, misalnya tidak masuk atau lain sebagainya, harus ada replace, ganti. Biasanya kita kasih cadangan nantinya. Jadi ingat ya, dicatat hanya 30 anak per sekolah. Per sekolah 30 anak, per sekolah atau madrasah per 30 anak. Jadi kita yang menentukan. Nah, bagaimana kalau jumlah pesertanya tidak lebih dari 30, katakanlah hanya 15 anak. Kalau kurang dari 30 maka semuanya akan menjadi seluruh anak di sekolah tersebut yang jumlahnya kurang dari 30 akan menjadi sampel. Jadi sebagai responden atau sebagai subjeknya. Itu ya, jadi kondisi
sampel adalah seperti itu. Nah ini tadi sudah dijelaskan bahwa kita sudah sejak bulan April kita bekerja sama atau meminta bantuan seperti UNBK ya. Kalau UNBK itu kan ada, kita membuat helpdesk ya, setiap provinsi, setiap kabupaten kota itu kita meminta setiap daerah itu memiliki helpdesk untuk UNBK ya. Nah untuk asesmen nasional mungkin sama namanya helpdesk, cuman kita rubah sedikit namanya dengan tim teknis. Sebenarnya sama juga dengan fungsinya helpdesk, yaitu tim teknis. Kita meminta untuk setiap provinsi itu mengesahkan sekaligus mengesahkan tim teknis di tingkat provinsi. Ya, di tingkat provinsi juga membentuk tim teknis ya. Kenapa? Untuk tim teknis di jenjang SMA dan SMK. Kenapa di provinsi? Karena provinsi ini bagian dari sekolah SMA dan SMK ini adalah bagian dari provinsi. Jadi mereka di bawah naungan provinsi kalau untuk SMA dan SMK. Jadi makanya tim provinsi juga membentuk dan mengesahkan tim teknis di jenjang SMA, SMK. Nah, di setiap provinsi. Jadi setiap provinsi itu ada tim teknisnya. Kita membentuknya itu untuk SMA 2 orang, SMK 2 orang, dan 1 orang sebagai koordinatornya. Jadi kalau bisa dihitung 514 kabupaten kota dikali 4 ditambah dengan 1 orang kali 514. Kita bisa hitung jumlahnya berapa, tim teknisnya sudah disahkan oleh dinas provinsi masing-masing. Khusus untuk yang jenjang SD, untuk jenjang SMP dan SD, karena di bawah koordinasinya itu di bawah dinas kabupaten kota, maka dinas kabupaten kota yang menunjuk dan menetapkan tim teknisnya. Sama jumlahnya SD 2 orang, SMP 2 orang, gitu ya. Kita sudah membentuk sekitar di bulan April. Nah, bagaimana dengan madrasah? Karena madrasah ini semuanya itu ada di pusat, masih terpusat gitu ya. Jadi kita bekerja sama tetap dengan pusat, nanti pusat bekerja sama dengan Kanwil, nanti Kanwil memerintahkan kantor Kemenak di masing-masing kabupaten kota untuk menunjuk tim teknis di masing-masing jenjang. MA 1 orang, MTS 1 orang, MI 1 orang, dan ada 1 orang koordinator. Itu ya. Jadi tim teknis ini sudah dibentuk dan sudah bekerja, sudah membantu kita luar biasa. Mereka sudah membantu kita sejak bulan April. Jadi walaupun dulu masih pandemi, awal-awal pandemi, kita bekerjanya itu selalu vikon, gitu ya. Kita selalu vikon dari rumah masing-masing. Walaupun sekarang juga masih pandemi, ya. Jadi tapi kita sudah tim pusat itu sudah bisa bekerjanya itu dari bisa kolaborasi di satu tempat, ya, di satu tempat. Berikutnya, pusat menyelenggarakan training, TOT dan pelatihan kepada tim teknis dan juga melakukan simulasi aplikasi kepada guru, proktor, dan siswa di seluruh daerah. Kita sudah melakukan sosialisasi, awal pertama kali di bulan Oktober awal kita melakukan sosialisasi ke MKKS dan sebagainya, terus juga kita melakukan sosialisasi ke daerah-daerah, kabupaten kota, dan lain sebagainya, dan sekarang kita sosialisasi khusus ke KKG. Ya. Dan juga kita melakukan TOT ke tim teknis yang tadi sudah dibentuk, sudah disahkan, kita TOT-kan mereka. Harapannya ya mereka bisa memberikan banyak informasi kepada sekolah-sekolah di sekitar. Nah, karena SD, makanya kita sekarang khusus untuk SD itu ada pelatihan khusus untuk perwakilan KKG. Kita bisa disebut juga sebagai TOT juga pelatihan. Jadi ini campur aduk ya hari ini ya, ada sosialisasi, TOT sekaligus juga pelatihan. Ya, nanti kita juga akan memberikan simulasi ya, baik kepada guru maupun kepada proktor. Mungkin kalau guru dan proktor sudah kita lakukan sebelumnya, ya. Tapi kalau untuk siswa belum. Pelaksanaannya nanti insya Allah pekan depan, ya, di seluruh daerah, di seluruh daerah akan mengikuti simulasi aplikasi. Nah, yang penting adalah di sini
perlu melakukan kolaborasi aktif dan menjalin kerjasama dalam hal teknis antara pusat dan daerah untuk suksesnya asesmen nasional. Nah, ini kita sama-sama Bapak Ibu semua, Bapak Ibu yang ditunjuk di sini sebagai perwakilan KKG ini sebenarnya bagian dari tim teknis juga Bapak Ibu. Ya, cuman ini masih belum kita bicarakan lagi dengan teman-teman nanti tim teknis. Apakah Bapak Ibu ditetapkan oleh koordinator oleh kabupaten kotanya untuk menjadi tim teknis atau tidak, nanti pembicaraan berikutnya kita lihat nanti, karena ini kan kaitannya dengan pendaftaran, sebenarnya sebutnya adalah volunteer ya, volunteer, nanti kita lihat apakah volunteer ini cukup bisa dijadikan sebagai tim teknis atau tidak. Jadi nanti Bapak Ibu yang hadir di sini sebenarnya sudah bagian dari tim teknis. Nanti masalah penunjukan, masalah pengesahan itu semua nanti diserahkan ke daerah masing-masing, dalam ini kabupaten kota masing-masing. Di sini ada timeline atau schedule yang sudah kita laksanakan. Ada beberapa kegiatan ya yang sudah kita lakukan dan yang akan kita lakukan. Kalau untuk SSK ya, untuk SSK aplikasi ya, SSK simulasi aplikasi skala kecil kepada tim teknis yang bentuknya itu adalah aplikasi AKM ya. Yang tadi sudah dijelaskan bentuknya adalah adaptif, itu sudah dilaksanakan di Oktober pekan keempat. Untuk SSB-nya, jadi kalau tadi SSK itu pesertanya sedikit dan hanya dari guru, proktor, dan calon proktor. Ya, guru, proktor, calon proktor, tapi hanya skupnya kecil. Hanya tim teknis saja. Itu sudah dilakukan. Nah, berikutnya adalah SSB. SSB juga sudah dilakukan di awal November kemarin. Pekan lalu kita melakukan SSB. Tapi cukup pesertanya atau yang disimulasi yang mengikuti simulasi itu agak jumlahnya ditambah ya. Jadi setiap sekolah itu bisa mendaftarkan sekitar 10 sampai 20 guru, dikoordinasikan oleh tim teknis masing-masing. Jadi tim teknis yang mendata, tim teknis ya tadi sudah kita sebutin tim teknisnya, dia mendata siapa yang ingin mengikuti simulasi asesmen nasional. Simulasi dari asesmen nasional, soal-soalnya kita kasihkan soal-soal dummy untuk diketahui atau dipelajari sebagai bahan edukasi kepada Bapak Ibu bahwa soal nanti asesmen nasional AKM terutama itu seperti ini loh. Konsepnya seperti ini loh. Konsep aplikasi seperti ini. Jadi itu sudah kita laksanakan. Kemarin kurang lebih jumlah peserta yang ikut, yang mendaftar itu sekitar 60.000, walaupun yang ikutnya hanya sekitar 40.000 peserta yang sempat mengikuti ujiannya. Berikutnya, hari ini ya pelatihan teknis TOT kepada perwakilan dari KKG SD ya, kita laksanakan di hari ini pelaksanaannya dan rencananya 2 region. Hari ini adalah region pertama, nanti di hari Jumat, insya Allah kalau tidak ada halangan, itu region keduanya. Jadi pekan ini kita full untuk KKG ya, TOT KKG. Jadi pelatihan teknis, sekaligus TOT, sekaligus sosialisasi. Berikutnya kita akan melakukan pendataan ya, pendataan untuk kebutuhan sampling. Tadi ya sudah saya jelaskan. Jadi pendataan sekarang ini karena kita ngambilnya itu bukan seluruh siswa, untuk ikut asesmen nasional kita hanya sampling, tapi tetap pendataannya seluruh siswa di semua jenjang, di satuan pendidikan, seluruh satuan pendidikan. Namun yang didata itu adalah kelas tengah. Jadi kelas 4 untuk SD ya yang didata, kelas 8 untuk SMP, dan untuk SMA SMK sederajat ya. SMA SMK itu adalah kelas 11. Ya. Jadi yang didata kelas 4 ya. Jadi kalau SD itu kelas 4, bukan kelas 5. Kalau kelas 5 nanti udah naik kelas 6 ketika ujian asesmen ya. Nah, menarik di sini akan kita lakukan SSB untuk siswa. Ya, bagaimana pelaksanaannya? Ini kan sebenarnya rencana ini sudah kita rencanakan jauh-jauh hari. Harapannya sudah ada tatap muka, tapi ternyata kan pandemi masih ada ya pandemi. Tapi mudah-mudahan tidak lama lagi sudah hilang ya. Mudah-mudahan kita berdoa saja, mudah-mudahan tidak berlarut terus. Jadi mudah-mudahan sekolah juga bisa normal kembali, tatap muka kembali, dan kita bisa beraktivitas seperti semula, seperti normal. Jadi mudah-mudahan. Nah ini kita sudah rencanakan sebenarnya sudah jauh-jauh hari bahwa akan ada simulasi skala besar untuk siswa, ya SMA, MA, SMK itu pekan depan, berikutnya SMP dilanjut pekan depan berikutnya, dan untuk SD dan MI
ya. Itu dilakukan di bulan Desember, pekan pertama dan pekan kedua, ya. Kalau untuk SMA, MA, SMK itu adalah seluruh sekolah yang ada di di seluruh kabupaten kota ataupun provinsi, itu semuanya boleh ikut simulasi SSB siswa. Pelaksanaannya di mana? Kita tidak mewajibkan pelaksanaannya di sekolah. Tujuannya adalah kita pengen mengenalkan aplikasi kita, sekaligus mengenalkan juga kepada siswa-siswa itu adalah bagaimana soal-soal AKM seperti apa sih, terus juga metode penilaiannya seperti apa, tadi kan tentang tes adaptif ya, karena berbeda dengan UNBK. Jadi kita mau mengenalkan. Nah sebenarnya kalau namanya simulasi ya, simulasi UNBK biasanya, ini kita juga pengen mengetahui kemampuan infrastruktur dan jaringan di sekolah. Namun karena kondisinya masih pandemi, jadi ya paling ya kita hanya bisa mengenalkan saja aplikasi, sekaligus mengenalkan metode penilaian, dan sekaligus mengenalkan soal-soal AKM. Seperti itu. Jadi hanya itu mengenalkannya. Soalnya apa? Soalnya dummy. Apakah nanti keluar di asesmen nasional di 2001? Pasti tidak keluar untuk soal yang sudah kita berikan untuk simulasi. Nah untuk SMP juga sama seluruh sekolah. Nah khusus untuk SD Bapak Ibu sekalian, karena kita juga tidak mungkin mengharuskan seluruh sekolah. Jadi untuk SSB 1 sekarang, SSB yang tahun ini, ya karena kita melihat kalau SD ini masih ada waktu lagi nanti di 2021. Kemungkinan akan ada lagi nanti TOT lagi, kemungkinan lagi nanti akan ada sosialisasi lagi khusus untuk SD, dan sekaligus ada simulasi lagi untuk siswa SD. Ya, khusus untuk yang tahun ini SD itu hanya kita menargetkan adalah seluruh peserta yang ikut KKG hari ini itu mencarikan sekitar 5 siswa, maksimal 5 siswa untuk dikenalkan aplikasinya, sekaligus dikenalkan model penilaiannya. Soalnya itemnya bentuk soalnya seperti apa, metode penilaian seperti apa, dan satunya lagi adalah aplikasinya. Jadi nanti Bapak Ibu yang ikut peserta hari ini sebagai peserta KKG hari ini itu nanti menjadi proktornya. Nanti juga akan dilatih oleh teman-teman di sini bagaimana cara menjadi proktor dan lain sebagainya. Ya, nanti akan dijelaskan oleh teman-teman, nanti akan diberikan. Jadi lebih sedikit jumlahnya, katakanlah yang ikut KKG sekarang ini adalah sekitar 10.000 katakanlah guru atau calon proktor sebagai perwakilan. Jadi nanti kalau 5 peserta ya cuma 50.000 anak yang ikut simulasi, ya seperti itu. Mungkin untuk tahun ini hanya 50.000. Beda dengan SMA, SMK dan SMP. Kalau SMA, SMK, SMP itu seluruh sekolah, walaupun kita batasi hanya 5 siswa juga. Ya, kenapa 5? Ini kaitannya dengan kita mengukur kemampuan aplikasi kita dan juga mengukur kemampuan sekolah juga, seperti itu. Kalau pelaksanaannya di sekolah. Ya, jadi nanti Bapak Ibu sebagai peserta di sini tolong disiapkan saja. Nanti undangannya menyusul. Yang penting sudah tahu bahwa pelaksanaannya di awal Desember. Bahwa kita nanti akan meminta tolong Bapak Ibu sebagai peserta KKG hari ini bisa sebagai proktor dan mencarikan atau menunjuk siswanya sebagai volunteer. Seperti itu. Mengerjakannya di mana? Boleh dari rumah masing-masing. Karena kondisi pandemi. Tapi kalau seandainya sudah tatap muka, ya lebih baik di sekolah. Biar tahu gitu ya, kondisi sekolahnya itu nanti jaringannya seperti apa dan lain sebagainya. Itu ya, jadi tolong Bapak Ibu dari sekarang sudah menyiapkan bahwa nanti akan ada SSB untuk siswa, khusus untuk SD dan MI. Nah ini tujuan tim teknis kita bentuk gitu ya, termasuk Bapak Ibu kan bagian dari tim teknis ya. Yang paling penting itu adalah kita, yang paling terakhir adalah di sini dapat saling membantu, berkolaborasi, bekerjasama antara tim teknis tanpa melihat jenjang di daerah sekitar. Intinya ini Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu sekalian di sini nggak usah khawatir, nggak usah bingung. Dari tahun ke tahun kita UNBK itu kita sudah membentuk helpdesk, sekaligus juga kita menetapkan helpdesk dari tahun ke tahun. Dan helpdesk yang sudah dibentuk itu luar biasa, mereka
saling bahu-bahu bekerja sama tanpa melihat jenjang, mereka membantu, dan yang paling pasti itu antara kementerian juga beda karena madrasah itu kan di bawahnya Kemenak, sementara kalau sekolah itu kan di bawahnya Kemdikbud gitu ya, artinya Kemdikbud yang ininya. Jadi mereka saling di bawahnya dinas, mereka saling bekerja sama gitu ya, mereka saling bekerja sama, berkolaborasi. Jadi makanya nanti tim teknis KKG ini nggak usah khawatir, ada tim teknis di belakangnya yang selalu membantu, mendampingi Bapak Ibu semua. Nah ini penting juga bahwa tindak lanjut dari daerah ya. Jadi daerah diminta untuk menyiapkan terutama masalah infrastruktur ya. Jadi di sini asesmen nasional dilakukan di seluruh satuan pendidikan. Terus juga daerah perlu mapping kesiapan pelaksanaan asesmen nasional serta perlu mengupayakan ketersediaan infrastruktur yang dibutuhkan, infrastrukturnya perlu melakukan sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, Kanwil, Kemenak, dan masyarakat dalam hal resource sharing infrastruktur asesmen nasional. Kalau ini sudah ya, kita harus selalu sinergi. Nah ini yang kita lakukan untuk di bulan Oktober ini, kemarin sudah dilakukan data spasial. Nanti dari data spasial yang sudah kita buat, Bapak Ibu diminta untuk melengkapi mapping tersebut ya untuk kesiapan asesmen nasional. Jadi tujuannya adalah kita ingin melakukan bagaimana kalau adanya resource sharing TIK antara satuan pendidikan. Jadi antara jenjang ke jenjang, antara SD satu ke SD yang lain, atau antara madrasah ibtidaiyah ke SD atau sebaliknya. Resource sharing juga ke fasilitas lainnya yang dimiliki oleh Pemda. Bisa juga nanti Pemda punya, bisa bekerja sama dengan Pemda. Atau juga misalnya universitas. Biasanya universitas kan juga ada yang milik Pemda. Bisa bekerja sama dengan universitas yang ada. Dan bisa juga resource sharing TIK dengan orang tua atau mekanisme pendanaan lainnya. Itu menggunakan sewa. Intinya itu ya. Jadi nanti kita saling berkolaborasi Bapak Ibu. Walaupun SD masih lama, masih panjang, paling tidak dari sekarang sudah mulai mengukur kemampuan sekolah-sekolah di daerah Bapak Ibu semua. Kira-kira infrastruktur di sekolah tersebut Bapak Ibu seperti apa? Kalau memang harus resource sharing, menumpang, silakan menumpang, menyiapkan menumpang kemana, atau kalau seandainya mau menyewa, seperti apa kondisinya, dan lain sebagainya, atau ke Pemda, dan lain sebagainya. Berikutnya, ini sedikit saya ingin menjelaskan sekaligus memaparkan dari spesifikasi server untuk spesifikasi komputer ya, maaf, bukan server ya. Spesifikasi komputer untuk asesmen nasional ya. Jadi saya ingin membedakan antara mode semi online dan online. Kalau semi online itu dipakai di UNBK Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk asesmen nasional kita menggunakan modenya adalah mode online. Jadi di sini yang kita coba cermati, untuk sekolah tidak lagi menyiapkan server lokal ya. Jadi sekolah tidak lagi menyiapkan server lokal. Kenapa? Karena modalnya online. Beda kalau semi online UNBK. Kalau UNBK harus menyediakan server lokalnya. Untuk komputer klien di sini berbeda ya secara spesifikasi. Kita bisa lihat di sini speknya bagaimana. Jadi monitornya itu minimal adalah 11,6 inch ya. RAM-nya 2 GB, resolusinya adalah 1024, harddisknya free-nya adalah 10 GB, web kameranya adalah optional. Oh, di sini harusnya ada tambahan. Sini belum ada tambahan. Jadi operating system yang bisa dipakai itu adalah Windows bisa, Linux bisa, Mac bisa, dan Chrome OS juga bisa. Termasuk kalau di tempat Bapak Ibu ada Raspberry itu juga bisa dipakai, ya. Jadi bisa menggunakan OS-nya itu bisa Raspberry, Linux, Windows, Chrome OS, dan Mac OS ya. Untuk jaringan, kita lihat di sini, jaringan bisa menggunakan, kalau online ya, asesmen nasional, bisa pakai WiFi dan bisa menggunakan kabelan. Lagi, bisa menggunakan kabel, bisa menggunakan WiFi. Kalau di UNBK itu harus menggunakan kabel, ya, kecuali ke internet. Nah, kalau sekarang bisa menggunakan WiFi. Namun harus hati-hati Bapak Ibu sekalian, ketika sekolah itu memutuskan menggunakan WiFi, tolong diperhatikan dengan sangat bahwa WiFi itu banyak model, banyak macam, banyak spek. Dipastikan bahwa WiFi yang dipakai itu adalah WiFi yang bisa diakses oleh sejumlah klien komputer ya di sekolah masing-masing. Jadi jangan sampai beli WiFi
ya harganya memang sekarang murah-murah gitu ya, sekitar 300.000 juga ada gitu ya, 150.000 juga ada. Tapi ketika dipakai, ketika dipergunakan, hanya 5 klien saja yang bisa aktif. Sementara klien ke-6-nya itu dia langsung akses deny. Nah, ini harus hati-hati kalau menggunakan WiFi. Kalau kami sih ditanya rekomendasinya pakai WiFi atau kabel, kalau kami untuk ujian sebaiknya pakai kabel. Kenapa? Untuk tidak terjadinya banyak hal-hal yang tidak diinginkan. Kenapa? Karena WiFi itu fungsinya hanya untuk broadcast, Bapak Ibu. Jadi fungsinya WiFi itu sebenarnya hanya untuk broadcast. Kita hanya untuk mendownload, uploadnya itu hanya untuk melempar saja. Tidak sampai receive, transmit yang berat gitu ya. Sementara kalau soal itu kan receive, transmitnya itu kan soal yang besar-besar, dan paket datanya itu besar, berat gitu ya. Kalau WiFi yang dipakai itu tidak mumpuni, khawatirnya ketika kerendernya nggak maksimal, nggak optimal. Jadi kalau ditanya rekomendasinya pakai LAN, kabelan atau WiFi, kami menyarankan menggunakan kabelan. Tapi kalau pakai WiFi harus hati-hati seperti itu. Nah, untuk bandwidth ya. Nah, karena modanya adalah moda online, maka kita mengharuskan sekolah menyediakan 12 Mbps dedicated untuk 15 klien, Bapak Ibu sekalian. Kenapa 15 klien? Karena kita menghitungnya itu adalah kalau SD itu kan dia sampelnya adalah 30 anak. Tadi kita sudah jelaskan ya, 30 anak sampelnya. Nah, kita pelaksanaan 3 sesi. Kalau untuk SMA, SMP sederajat, masuk SMK, itu adalah 45 anak kita akan ambil sampelnya. Nah, kalau 3 sesi berarti kan per sesinya itu ada 15 anak. Makanya kita mencontohkannya adalah di sini minimal adalah 15 klien, 12 Mbps dedicated. Ya. Bagaimana kalau seandainya saya mau pakai 30 sekaligus klien? Saya punya komputer di sekolah 30 klien, boleh. Berarti Bapak Ibu harus menyediakan bandwidth-nya itu adalah 2 kali lipat dari yang seharusnya spek yang kita coba berikan. Jadi 24 Mbps yang harus disiapkan kalau 30 klien. Nah, kalau cuma 10 klien berapa ya? Berarti di bawah dari 12 seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa mengukur saja seberapa bandwidth yang dibutuhkan oleh Bapak Ibu di sekolah Bapak Ibu semua, gitu ya. Jadi kalau mau satu sesi saja 30 anak langsung sekaligus main, berarti Bapak Ibu minimal harus menggunakan 20 Mbps. Tapi kalau seandainya hanya mau 3 sesi, 10 juga boleh. Yang penting maksimal 3 sesi ya Bapak Ibu sekalian. Bandwidth-nya berapa? Kalau 10 ya lebih kecil dari 12. Nah, yang penting di sini yang saya garis bawahi adalah dedicated. Dedicated. Apa maksud dedicated? Perlu Bapak Ibu ketahui adalah dedicated di sini ada 2 hal ya. 2 hal yang perlu Bapak Ibu ketahui. Yang pertama adalah dedicated di sini adalah ketika akses download dan uploadnya itu adalah sama. Jadi kalau akses downloadnya itu katakanlah Bapak Ibu langganannya bandwidthnya adalah 12 Mbps, maka uploadnya juga harus 12 Mbps. Itu ya. Jadi downloadnya dedicated adalah 12 Mbps, juga uploadnya juga 12 Mbps. Nah, kemarin sempat ada pertanyaan di kami itu IndiHome itu hanya sekitar berapa persen ya? Sekitar 30% ya. 30% saja bandwidth dari seharusnya. Itu bagaimana? Setelah kita cek di hasil penelitian kita, uploadnya tidak besar Bapak Ibu. Di kita ini uploadnya tidak besar karena upload yang kita upload ke pusat itu kan bukan soal bentuknya. Uploadnya itu hanya teks. Jadi hanya kurang lebih sekitar 20% dari downloadnya. Downloadnya itu sekitar hampir 11 Mbps ya butuhnya. Jadi kurang lebih ya sekitar 20%-nya sekitar 2. Jadi nggak terlalu besar. Ya. Jadi pertama dedicated adalah itu, download dan upload sama besarnya 12 Mbps, maka upload juga 12 Mbps. Yang kedua dedicated, yang kedua adalah ketika Bapak Ibu di sekolah, katakanlah kami punya di sekolah itu katakanlah langganannya 50 Mbps. Ya, langganannya 50 Mbps. Tapi 50 Mbps ini dibagi. Ada yang sekian Mbps ke ruang kepala sekolah, sekian Mbps ke ruang guru, sekian Mbps lari ke kantin, sekian Mbps mungkin lari ke perpustakaan, dan lain sebagainya. Sehingga ketika lari ke tempat tes atau lab komputer, itu setelah dikurangin kepala sekolah, setelah dikurangin guru, kantin, dan lain sebagainya, hitung-hitung cuma tinggal di bawah 12 Mbps. Ini
tolong dedicated yang belum dedicated. Jadi kalau seandainya oke, nggak apa-apa, dibagi kemana-mana boleh. Tapi ketika pada hari H tes, semua yang lari ke kepala sekolah, lari ke ruang guru, ke kantin dan lain sebagainya itu ditutup dulu aksesnya. Semuanya itu dilarikan hanya ke lab komputer saja. Jadi sementara satu hari itu kepala sekolah nggak usah ada internet dulu. Kalau mau pakai internet ya pakai HP masing-masing, misalnya seperti itu. Jadi itu ya maksudnya dedicated. Nah ini konsep mekanisme bisnis proses untuk model tes online ya Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu sekalian nanti akan dibekali 2 aplikasi. Kalau sebenarnya 3 aplikasi, cuman yang pengawas ini belum kita siap, masih kita deploy, masih kita siapkan. Jadi belum bisa kita berikan tunjukkan ke Bapak Ibu. Jadi ini ada aplikasi Proctor dan ada aplikasi klien. Kita nyebutnya adalah exam browser ya. Jadi browser hanya untuk tes exam. Nah kita buat sendiri, assessment sendiri yang membuat, dan itu yang kita pakai, yang kita berikan kepada Bapak Ibu. Walaupun nanti akan ada satu aplikasi lagi namanya dashboard atau exam bro untuk pengawas, tapi ini belum kita siapkan. Jadi nanti si klien itu tidak ada hubungan ke Proctor ya. Klien berdiri sendiri, Proctor berdiri sendiri. Jadi tidak ada hubungan antara Proctor dan klien. Dan di server pusat itu yang melakukan aktivitas semuanya seperti itu. Jadi ada aktivitas semuanya, ya. Jadi ini mekanisme bisnis prosesnya. Nah, ini konsep dari pengerjaannya, ya. Nanti mungkin ditunjukkan juga oleh teman-teman. Jadi masukkan username password, terus dari token, subtes, satu mulai, selanjutnya dan selanjutnya sampai subtes kedua selesai. Ingat, karena tadi bicara adalah tes adaptif, maka tidak langsung keluar seluruh soal. Yang ditunjukkan tidak langsung keluar seluruh soal. Jadi per stage, per tahap-tahap. Jadi ada tahap 1, tahap 2, tahap 3. Baik literacy maupun numeracy. Jadi literacy dulu selesai, baru nanti hari berikutnya numerasinya bertahap-tahap juga. Seperti ini kalau kita lihat di sini ada subtes 1, stage 1, terdiri dari beberapa soal, mulai masih subtes 1 tapi stage-nya pindah ke stage 2 ya di sini. Setelah itu stage 3 ya, baru lari ke subtes 2. Nah, lari ke subtes 2 ini apa maksudnya? Jadi Bapak Ibu perlu Bapak Ibu ketahui, nanti ketika pelaksanaan asesmen nasional itu satu hari akan ada 2 subtes. Subtes yang pertama itu adalah AKM-nya, bisa literacy atau numeracy, ditambah lagi subtes kedua adalah surveinya, bisa survei karakter atau survei lingkungan belajar. Hari berikutnya yang mengerjakan orang yang sama, hasil tadi sampel, ya, namun yang dikerjakan berbeda dengan hari sebelumnya, ya, seperti itu. Jadi 2 subtes per hari. Waktunya berapa lama? Kalau tidak salah untuk SD itu AKM-nya adalah masing-masing ada 75 menit. Untuk surveinya itu kurang lebih sekitar 30 menit sampai 60 menit. Nah ini sedikit saya ingin menjelaskan apa sih tadi kita bicara tes adaptif ya. Ini sedikit saya gambarkan ya, kalau tes adaptif itu kayak gini kondisinya ya. Jadi tadi saya sudah sebutkan ada beberapa tahap, kan namanya multi stage ya. Kita menggunakan teknologinya adalah pendekatannya adalah multi stage adaptive testing. Berarti ada beberapa stage. Kita pakai hanya 3 stage, 3 tahap saja. Ya, ada stage 1, tahap 1, ada tahap 2 dan ada tahap 3. Ya. Jadi nanti peserta akan diberikan soal di tahap 1 itu beberapa soal. Untuk SD ya, perlu Bapak Ibu ketahui untuk yang sekolah dasar itu stage 1-nya itu adalah 10 soal. Stage 2 10 soal, stage 3 juga 10 soal. Berarti jumlah total soalnya itu adalah 30 soal untuk AKM-nya. Jadi yang MSAT ini hanya untuk AKM ya Bapak Ibu ya. Survei tidak pakai MSAT. Jadi tetap biasa. Nah, stage 1 10 soal. Peserta tidak bisa lompat peserta hanya bisa mengerjakan di stage 1 dulu. Ketika dia merasa sudah selesai, sudah yakin jawabannya sudah sesuai, dia baru bisa pindah ke stage 2. Atau dia pindah langsung ke stage 2. Ingat, setelah dia pindah ke stage 2 dia tidak bisa balik lagi ke stage 1. Kalau dia sudah merasa yakin di stage 2 sudah selesai, dia bisa pindah ke stage 3
Kalau sudah bisa pindah ke stage 3, dia tidak bisa kembali ke stage 2. Dan apalagi stage 1, dia tidak bisa. Jadi hanya bisa di situ saja. Beda kalau yang tes-tes CBT ya. Tes-tes CBT biasanya 30 soal udah bisa langsung dilihat, dia bisa pindah-pindah. Nomor 1 bisa pindah ke nomor 20, nomor 20 bisa pindah balik lagi ke nomor 2, dan lain sebagainya. Kalau ini tidak bisa. Set 1 10 soal, maka hanya bisa di nomor 1 sampai nomor 10. Dia hanya bisa pindah-pindah di 1 10, 1 ke 10, balik ke 9, balik ke 8, 7, dan lain sebagainya, itu hanya bisa. Ketika dia pindah ke set 2, dia hanya bisa mengerjakan nomor 11 sampai nomor 20. Ya, dia tidak bisa lagi lompat ke nomor 9 atau nomor 8, tidak bisa lagi. Ya, begitu di set 3 juga sama. Kenapa? Karena jawaban-jawaban di tahap 1 ada di set 1 itu adalah menentukan stage berikutnya. Jadi soal-soal stage berikutnya, 10 soal berikutnya, 10 soal di stage berikutnya. Berhasil dan gagal. Kalau dia berhasil, maka bisa kita lihat di sini komposisi soal level sedang tinggi, klasternya sulit, tapi kelasnya masih kelas asal. Nah, kalau gagal seperti apa? Komposisi soal level rendah dan sedang, klaster mudah, kelasnya adalah kelas sebelumnya. Jadi kelas sebelumnya. Jadi kalau kelas asal itu misalnya Bapak Ibu karena SD kelas 5 atau kelas 4 ya, saya nyebutnya kelas 4 karena ini kan baru naik ke kelas 5 ya. Kelas 4, maka kelas asal itu adalah soal-soalnya di sekitaran kelas 4. Nah, soal sebelumnya ya kelas berapa? Bisa kelas 1, bisa kelas 2 atau kelas 3. Jadi bisa seperti itu. Nah, ini bisa dilihat lagi stage 3 seperti apa, sama berhasil atau gagal, bisa kita lihat. Kesimpulan akhir itu adalah ini Bapak Ibu sekalian. Ya. Nanti anak itu atau anak-anak hasilnya seperti apa? Bisa mahir, bisa cukup, bisa dasar, dan perlu intervensi. Kalau perlu intervensi, kalau kita lihat di sini kan set 1 dia gagal, set 2 dia gagal, set 3 juga gagal. Ya. Kalau mahir ya dia berhasil terus. Itu yang tujuan kita, yang mau kita lakukan. Ya. Saya kira itu penjelasan sedikit dari saya. Nanti mungkin kalau ada ingin ditanyakan, silakan nanti bisa dikumpulkan oleh teman-teman host sekaligus atau juga di webnya UBKD juga, kalau webnya UBKD yang KKG ya, itu juga sudah kita siapkan untuk tanya jawab ya. Bisa langsung dari situ, nanti ada waktu di akhir sesi kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang relevan. Gimana Bu Yaya? Relevan dengan asesmen nasional. Saya kira itu kurang lebih, saya maaf. Saya serahkan, saya kembalikan ke atau ditambahin alokasi waktunya jadi 2 JP untuk bisa melanjutkan sesi berikutnya. Dan tidak kalah menariknya sekarang sesinya kalau tidak salah tentang infrastruktur ya. Tambahin jadi 2 JP ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Sandaru. Untuk selanjutnya kita langsung saja ya ke materi selanjutnya, itu ada materi infrastruktur yang akan disampaikan dari Pusdatin ya. Kita memang selama ini mulai dari UNBK kemarin sampai UNBK dan UBK yang untuk asesmen nasional ini kita selalu bekerja sama dengan kita selalu didampingi oleh dari Pusdatin. Pusdatin itu dulunya adalah Pustekom ya, ganti menjadi Pusdatin. Mungkin untuk yang daerah waktu Indonesia Tengah menjelang sholat zuhur ya, silahkan untuk kita istirahat sholat dulu bisa. Tapi kita sembari tetap jalan acaranya bisa disambung, setelah itu bisa bergabung lagi. Bapak Ibu di wilayah teknologi Tenggara Barat. Namun mohon host unmute peserta semuanya. Juga ada penambahan, jadi menjadi Pusdatin yaitu Pusat Data dan Informasi, di mana Pustekom sendiri, Pusdatin, masih belum move on, kadang suka keceplosan juga Pustekom. Jadi Pusdatin untuk sendiri, teman-teman yang akan sholat silahkan sholat aja dulu, tapi kegiatan karena untuk seluruh ada Indonesia Barat juga ke Pustekom, itu masih di
Tangerang Jadi tetap Selatan. berjalan gitu ya. Jadi silakan Pertama, sholat kita dulu ada penambahan dan untuk nanti kembali lagi rekan-rekan langsung. Tidak ada secara resmi ya Pak ya. Silakan lanjutkan. Nah, jadi teman-teman dari PDSP bergabung dengan Pustekom dan kita menjadi Pusdatin. Baik, saya dari Pusdatin kebetulan saya berada di koordinasi tata kelola TIK. Ya, di mana tata kelola TIK itu kami mengurus untuk infrastruktur Kemendikbud dan termasuk layanan-layanan yang ada di dalamnya. Jadi untuk tata kelola TIK sendiri itu juga nama baru. Dahulu namanya adalah kita sebut PJ atau pengembang jejaring. Jadi teman-teman tata kelola TIK sudah dari dulu sudah saling berdampingan ya, saling kita mensupport untuk teman-teman di Pusmenjar dalam kegiatan. Suaranya kurang jelas Pak. Kan udah berubah jadi AKM ya, kemudian nanti ada namanya UBKD. Baik, kita singkat aja nih sebetulnya kalau misalnya dari Pusdatin sendiri kita masih tetap untuk support full jaringan yang ada di pusat sini. Jadi istilahnya untuk kelancaran sendiri dan juga internet itu kita full support dari bidang tata kelola TIK. Kemudian untuk teman-teman yang di daerah itu nanti kita akan bantu untuk koordinasi ke provider yang ada di sana agar nanti support dalam waktu pelaksanaan AKM atau nanti UBKD. Nanti kita tetap akan coba bantu untuk koordinasi biar jalannya lancar lah seperti itu. Baik, mungkin itu Suara kurang jelas Pak. Pusdatin. Mungkin untuk sesi ini bisa saya serahkan kembali ke Mas Putra. Mas Putra. Baik, terima kasih Mas Iman. Mungkin kita mengingat ini pesertanya adalah dari Indonesia, kebanyakan dari Indonesia Timur dan Indonesia Tengah yang sudah memasuki waktu istirahat siang dan waktu sholat zuhur, maka kita akan break sebentar. Kita nanti kembali lagi jam 12 waktu Indonesia Barat ya, atau jam 1 waktu Indonesia Tengah, atau jam 2 waktu Indonesia Timur. Begitu ya. Soalnya ini agak bingung, soalnya kalau masalah zona waktu ini saya suka keliru-keliru ya. Jadi sekali lagi kita akan break dulu sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat ya. Baik, silakan Bapak Ibu kalau yang mau istirahat, silakan bisa istirahat. Bisa di-off-kan videonya. Jangan keluar Zoom dulu ya, nanti ada pelatihan lagi ya setelah Isoma ya. Sip, biarkan komputer di tempat. Siap. 13 menit Bali.
Ngajeng dumun. Tangan. Nah itu kalau dia otonom memang mana itu ini sudah dapat hukum enggak Karina betapa ku saat ini ku cinta untuk membencimu. Oh, betapa ku saat ini ku benci untuk mencinta, mencintai
Lagu dangdut dong, tahu apa yang terjadi antaraku dan kau. Yang ku tahu pasti ku benci untuk mencintaimu. Oh, betapa ku saat ini ku benci untuk mencinta, mencintaimu. Aku tak tahu apa yang terjadi antaraku dan kau. Yang ku tahu pasti nyanyiannya bikin ngantuk. Yang goyang dong. yang ku tahu pasti ku benci untuk mencintaimu. Jam berapa ini? Itu Tokopedia, Bukalapak, Blibli, pakai link aja, semua bisa. Sampai jam berapa? Jangan tanyakan perasaanku jika kau pun tak bisa beralih dari masa lalu yang menghantuimu. Karena sungguh ini tidak adil, bukan maksud